Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Video nih udah. Oke guys, di part yang kedua ini kita akan menjelajahi spot pantai dan juga ekosistem mangrove. Nah, bisa dilihat ya, sisi kiri kanannya terdapat banyak sekali pohon kelapa, mangrove, dan juga pohon beringin. Nah, karena dekat pemukiman warga, jadi kita melewati kandang kambing juga guys. Oke, kemudian kita membuat jebakan, yaitu namanya hand sorting. Nah, hand sorting ini kita menggali 10 cm, kemudian diambil tanahnya, disimpan di dalam koran, kemudian kita mensorting kira-kira di kedalaman 10 cm tersebut terdapat spesies apa saja. Kemudian dilanjutkan dengan kedalaman 20 dan 30 cm. Kemudian dipilah-pilah oleh tangan. Nah, kira-kira spesimen apa yang didapat? Dan di sini kita dapat kaki seribu dan juga siput. Dilanjutkan dengan jebakan yang keempat, yaitu fill fall trap. Nah, di sini tanah digali sedalam 15 cm. Ini mirip-mirip seperti hand sorting tadi, tapi dia menggunakan toples sosis ya, yang dikubur secara terbuka, kemudian diisi alkohol 70% sebanyak 1 liter, kemudian ditinggal selama 8 jam, maksimalnya 24 jam ya. Kemudian di atasnya, agar terhindar dari hujan, kita kasih plastik seperti pada gambar yang sebelumnya, nah itu agar terhindar dari hujan. Oke, kita lanjut ke tujuan utama kita, yaitu ekosistem pantai. Nah, di sini kita tinggalkan dulu pitfall trapnya selama 8 jam. Nah, karena di sini sedang musim kemarau, makanya terlihat tanaman di sini kering ya. Kemudian di sini juga terdapat pengumuman untuk tidak merusak hutannya. Kemudian di sini di sisi kiri kanan kami itu terlihat sekali muaranya yang sangat indah dengan pemandangan sangat indah ya. Kemudian di sini memang tanahnya beda-beda ya. Ada yang memang tanah berpasir putih kayak gini, tapi ini membuat indah pemandangan, cuma terlihat seperti gersang. Nah, kalau misalkan dilihat secara dekat, di situ terdapat lubang-lubang kepiting ya. Bahkan ada kepiting-kepiting muncul, tapi di video ini tidak terlalu terlihat karena lubangnya sangat kecil ya. Kemudian kita sudah sampai di ekosistem pantai. Nah, di sini tuh terlihat kan Pulau Sumatera dekat sekali dengan Pulau Sangiang ini ya. Airnya juga sangat biru sekali. Nah, di sini ini adalah muka lelah teman-temanku setelah kita melakukan perjalanan selama 2 jam kurang lebih. Nah, di sini semuanya fokus sama HP karena memang di tempat singgah kita sinyalnya nggak ada, guys. Nah, ini biru banget. Nah, kemudian ini kenapa kan dari dalam air laut itu banyak sekali karang-karangnya ya. Sebetulnya di sini ada buat diving ya, karena alam bawah laut yang ada di Pulau Sangiang itu indah banget. Tapi memang ombaknya lagi tidak bersahabat ya, dan kami di sini tidak melakukan diving atau melihat kedalaman laut ya. Kemudian di sini berisik karena teman-teman lagi adain pengamatan ya dengan metode kuadran di ekosistem laut ya, untuk mengetahui gastropoda, kemudian echinodermata, pisces maupun krustase yang ada di sana. Nah, ini ditarik tali rapia sejauh 20 cm, kemudian kita membuat belt transect ya di laut dari bibir pantai ke pantai, membuat 5 plot ya dengan zigzag. Kemudian diamatilah hewan yang ada di dasar laut tersebut ya, maupun yang ada di bibir pantai yang pertama ya. Kemudian ditemukan spesies, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam plastik untuk kita amati. Nah, ini kegiatan kita untuk membuat kuadran tersebut ya, diambil. Nah, di sini kan masih di bibir pantai ya, jadi ketahuan tuh krustase dan sebagainya. Di sini diukur juga intensitas air, cahaya, kemudian pH airnya. Kemudian ini didapat plot 1 SP-nya ada ubur-ubur, kemudian ada agar-agar laut, kemudian ada teripang, ada bintang laut, kemudian ini ada kerang dan sebagainya. Ini foto kita di sana. Kemudian kita lanjut menuju ke ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove ini atau ekosistem hutan pantai, kita mengetahui vegetasi hutan. Kita membuat yang namanya kuadran
transek ya. Nah, di sini kita mengambil sampel daun, bunga, buah. Kemudian kita juga mengukur diameter pohon yang ada di sana. Kira-kira jenis mangrove apa yang kita dapat. Nah, ini proses kita untuk menarik atau membuat kotak ya, atau yang disebut dengan kuadran transek. Nah, di sini ulum yang berperan ke dalam ya, karena di sini sangat tajam-tajam, kering dan sebagainya. Jadi kita susah untuk mengambil atau memasang tali rapia yang berbentuk kotak tersebut. Bawa tapi di sana. Nah, di sini harus pakai sepatu ya, soalnya kalau pakai sendal ini nggak recommended, soalnya berbahaya sekali ya kalau misalkan pakai sendal. Kemudian di sini kita mengukur diameter misalkan di sini semai itu adalah kurang dari 2 cm. Kalau misalkan kita ukur diameter pakai meteran jahit. Kemudian ada juga pancang. Nah, pancang ini dia diameternya kurang dari 10 cm. Kemudian dikategorikan sebagai tiang kalau diameternya 10 sampai 20 cm. Kemudian dikategorikan sebagai pohon kalau misalkan besar dari diameter pohonnya itu adalah di atas 20 cm. Nah, ini sampel daunnya ya. Kemudian kita lanjut lagi menuju ke Gua Kelelawar. Nah, ini perjalanan kita ke sana ini persis banget kayak musim gugur gitu, kayak ala-ala Jepang. Nah, ini ilmiah sudah sangat kelelahan sekali, tapi perjalanannya lumayan mengasyikkan ya. Dan kita pelan-pelan juga sih sambil video-video kegiatan di sana untuk dokumentasi. Di sini jalannya berbatu ya, jadi kemudian kita harus hati-hati dan memperhatikan jalan karena ada akar-akar pohon yang memang kalau misalkan kita nggak ngamatin tersandung. Nah, ini penampakan dari Gua Kelelawar. Nah, di sana terdapat banyak kelelawar sekali. Ini foto-foto kita di sana di Gua Kelelawar. Kemudian lanjut lagi kita ke Bukit Harapan. Nah, di sini pas banget karena momennya adalah sore hari, jadi bisa kita naik ini perbukitan gitu ya, jadi menanjak. Nah, nanjaknya itu dari Gua Kelelawar tadi nanjak sedikit pakai tali. Jadi di sini harus pakai sepatu dan jalannya harus hati-hati. Nah, ini dia di Bukit Harapan. Ini spot yang indah banget untuk yang wajib banget dikunjungi ya. Ini nilai bonusnya di sini setelah kita melakukan pengamatan di 2 ekosistem tadi ya. Nah, tadi kalau misalkan ada yang di mangrove berarti ekosistem mangrove, kemudian ada yang ke dalam lebih itu ekosistem hutan pantai, dan ini kita berada di Bukit Harapan. Nah, ini foto-foto dokumentasi kelompok aku. Kemudian ini ada di Bukit Harapannya pemandangannya. Kemudian kita melangkah sedikit, ini sekitar pukul 5 sore hari. Nah, di sini kita bisa menyaksikan langsung matahari terbenam ya. Ini indah banget. Jadi kita bisa menyaksikan menit ke menit, detik ke detik gitu mataharinya. Gitu. Kemudian esok harinya ini kita bisa lihat pagi-pagi. Kemudian sebelum pulang kita ke penangkaran penyu terlebih dahulu. Di sini banyak sekali spesies penyu yang dilindungi ya. Ini baby penyu ya, yang lain itu seperti dalam kolam, tapi di sini tidak ada dokumentasi videonya. Ini persiapan aku pulang sama teman-teman aku. Kemudian kita seperti biasa kita naik perahu yang lebih kecil terlebih dahulu untuk melewati muara dan jalan-jalan yang seperti sungai yang di part 1, video yang part 1. Kalau kamu belum nonton dulu di part 1-nya ya, wajib banget. Kemudian ini ada di muara yang paling gede. Nah, ini muka-muka khawatir dari teman-teman aku karena ini cuacanya bagus sih, cuman gelombangnya agak tinggi. Terus kata abang-abangnya nanti nyiprat-nyiprat gitu, masukin gitu tasnya ke dalam kapal gitu, nanti nyiprat-nyiprat. Bener aja, ternyata nyiprat-nyiprat ke dalam, bahkan lebih basah lagi dari yang pertama. Kalau yang pertama nyiprat doang, kalau yang sekarang bener-bener basah semua ya. Nah, ini kita sudah sampai di pelabuhan Paku Anyer. Yeay, alhamdulillah kembali dengan selamat dan dapat ilmu, dapat pengalaman juga. Pengen balik ke sana tapi please nggak mau nyebrang. Oke, selesai video kali ini. Bye bye. Semoga kalian bisa kesana juga ya, bisa ngerasain adrenalin yang wah banget. Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.